Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Football Time, channel sepak bola yang hostnya nggak tahu sepak bola sama sekali. Ya, sebuah keajaiban, sebuah mukjizat. Kenapa saya kembali konten? Nggak tahu kenapa ya. Karena kayak ya ini posisinya sebenarnya aku udah nggak di rumah sih. Sebenarnya aku udah ya ini di kosan aku. Kosan yang super simple. Karena kenapa aku ngekos? Karena ya ada keperluan kuliah yang harus kulakukan, makanya aku harus ngekos untuk sementara waktu. Dan setupnya pun udah berbeda sama video sebelumnya ya. Jadi ya setup seadanya aja sih. Ya ini setup seadanya, dan ya kalau setupnya biasa aja ya udah nggak masalah gitu kan, cuma sementara. Walaupun setup di rumah lebih jelek. Jadi pada kali ini pada video haus guys, ini nggak disponsori. Oke, pada video kali ini mungkin aku bakal membahas beberapa match yang kemarin ya. Di beberapa hari yang lalu ya, di hari Sabtu sama Minggu itu ada banyak match yang keren-keren yang bisa kita bahas sekarang, walaupun bahasanya nggak jelas mungkin. Oke, kita mungkin masuk ke match yang pertama, yaitu Arsenal sama siapa sih kemarin? Enggak lah. Arsenal kembali lagi dengan hasil yang sangat memuaskan, yaitu menang pastinya, dan mendapatkan 3 poin di stadionnya, ya di kandangnya Bournemouth lah. Ya menurut aku sih ini suatu progres yang luar biasa ya dari Arsenal, karena ini baru pertama kalinya dalam 18 tahun terakhir kalau Arsenal itu bisa memenangkan 3 laga berturut-turut. Dan ya seperti musim lalu sendiri, kalian tahu lah Arsenal sebabu apa. Arsenal 3 match terakhir itu kayak wow gitu. Arsenal 3 match terakhir berada di bawah klasemen, bahkan digadang-gadang bakal degradasi waktu itu kan, karena dibantai City, dibantai Chelsea, dibantai Brentford waktu itu juga. Dan kali ini berbeda 180 derajat, Arsenal berada di bawah, Arsenal berada di atas dengan 3 match tak terkalahkan, walaupun masih 3 match nggak perlu dibanggakan sih Arsenal. Dan uniknya Arsenal itu produktif banget untuk bisa cetak gol gitu. Arsenal udah bisa cetak gol 9 kalau nggak salah ya, karena yang awal itu menang 2-0 sama Palace, yang kedua sama Leicester 4 gol, berarti kan 6, tambahan ini 6 ya 9 gol, berarti bisa mencetak 9 gol dan baru kebobolan 2. Dan ini aku akuin ini progres yang sangat bagus sih. Cuman ya kembali lagi musuhnya sih nggak terlalu yang bagus-bagus banget gitu loh ya. Mungkin Leicester, tapi 2 tahun terakhir ini agak terseok lah. Mungkin Palace sih yang bisa sedikit memberatkan gitu, karena Palace seperti yang kita ketahui bahwa Arsenal itu selalu kesulitan kalau ketemu Palace. Tapi ya match awal ya oke lah, menang 2-0 itu di kandang Palace kan ya. Dan dari segi permainan kemarin Arsenal cukup bagus, dan banyak transisi yang dilakukan pemain Arsenal itu transisinya cepat banget. Dan memang ya Arsenal kan terkenal dari kalau pas Bale sama Arteta kan terkenal membangun serangan dari belakang, dan itu untuk transisi dari belakang sampai ke depan itu cepet banget sumpah. Dan keren sih, dan apalagi permainan dari Martinelli lumayan walaupun agak sedikit egois ya waktu itu kan dia. Kemudian Odegaard cetak 2 gol, Gapsus ya walaupun nggak cetak gol tapi dia juga cetak assist yang diberikan kepada Odegaard kan waktu itu kan harusnya kan bisa ditendang langsung sama Jesus kan waktu itu. Nggak tahu sih gol atau enggak juga dia ya, tapi pada akhirnya justru ditendang sama Odegaard, dan akhirnya Odegaard mencetak gol yang kedua, dan gol yang ketiga dicetak sama William Saliba. Ini orang keren sih sumpah. Ini golnya pun juga keren banget asli finishingnya. Dan gue yakin sih ini orang bakal jadi back yang keren sih suatu saat nanti kalau dia benar-benar konsisten kayak seperti sekarang ya. Walaupun kemarin sempat blunder sih, sempat bunuh diri kan ya waktu lawan Leicester, tapi ya nggak tahu ya, kayak fans Arsenal itu mencintai dia gitu loh. Fans Arsenal itu kayak oke lah, lu blunder langsung disupport waktu itu. Dan kayak jarang banget ada pemain yang blunder langsung disupport seperti itu. Dan aku pas waktu nonton itu juga
anjir langsung disupport Pak. Emang kayaknya pemain ini dicintai karena waktu itu kan 2 tahun yang lalu itu Arsenal selalu meminjamkan William Saliba walaupun kan belum sempat debut dengan tim utama waktu itu kan, jadi langsung dibeli dipinjemin 2 tahun dan akhirnya kembali seperti sekarang gitu. Dan kayaknya menunjukkan bahwa Saliba ini emang punya mental yang berkualitas gitu. Dan sekarang udah berubah dan jadi jauh lebih sangar lah intinya. Oke, mungkin kita langsung aja next ke match selanjutnya, yaitu ada Real Madrid. Real Madrid melawan Celta Vigo di kandangnya Celta Vigo kemarin. Secara permainan sih ya gimana ya, di babak pertama kalau menurut aku ya Madrid itu kayak agak kesulitan sih sebenarnya, agak kesulitan. Terbukti pada saat itu ya memang sih Real Madrid unggul terlebih dahulu kan, unggul terlebih dahulu lewat golnya penalti Karim Benzema karena handsballnya si Tapia. Dan ya itu sih sebenarnya ya layak handsball sih, walaupun itu kan nggak sengaja kan. Tendangannya Alaba diblok sama Tapia tapi mereka tangan gitu, walaupun itu nggak sengaja. Aku yakin itu nggak sengaja, tapi ya namanya juga itu kan gimana ya, itu kan Alaba net nendang ke arah gawang, dan itu kan masih bisa berpotensi gol gitu loh. Jadinya ya mungkin sih ya layak penalti sih. Dan kemudian Celta Vigo juga mendapatkan penalti di menit 23 lewat Iago Aspas, dan itu juga karena handsballnya si Militao. Dan kita juga gak bisa menyalahkan Militao juga karena itu kan niatnya duel dan ternyata bolanya malah kena tangannya Militao gitu kan pas waktu lompat waktu itu. Dan kemudian ada gol dari Luka Modric di menit 42. Ini golnya keren, asli keren banget. Ini pemain udah umur 38 tahun tapi masih berkontribusi banyak loh buat Real Madrid. Dan secara permainan sih di babak pertama Madrid kayak kesulitan karena Real Madrid mencoba membangun serangan, tapi pemain Celta Vigo itu kayak terkadang melakukan press sama pemainnya Real Madrid ya. Jadi kayak Real Madrid kayak agak kesulitan gitu waktu itu untuk membangun serangan. Dan walaupun di babak kedua permainan Real Madrid kayak lebih cair lagi sih menurut aku, lebih agak ya jarang lah ada umpan-umpan yang salah kalau menurut aku ya waktu itu. Dan terbukti Madrid bisa mencetak 2 gol waktu itu lewat Vinicius di menit 56 sama Federico Valverde di menit 66. Dan ini dua pemain mengandalkan skill individunya keren banget sih. Dan apalagi Vinicius sih kalau menurut gue ya bener sih, dia lebih ke skill individualnya bagus, tapi kadang ya umpan-umpanannya sih ya gak jelek-jelek banget sebenarnya. Dan ini jadi hasil yang bagus lah buat Real Madrid, karena dengan hasil yang kemarin itu ya harusnya sih Real Madrid waktu itu ada di puncak klasemen, tapi sekarang udah digeser sama Villarreal karena kemarin menang sama Atletico Madrid. Gila, si good evening ini statnya juga oke banget nih, si good evening ini kapal selam kuning nih, Villarreal kemarin menang. Jadi intinya dua klub yang saya sukai, Arsenal sama Real Madrid, masih berada di papan atas dan masih belum terkalahkan, anjay. Oke. Kemudian kita di match selanjutnya ada Manchester City melawan Newcastle. Ini menjadi match yang paling yang paling seru sih ya, yang paling seru. Karena kemarin aku sempat lihat ya sampai di babak pertama ya, babak kedua lihat dikit lah. Kedua tim ini saling jual beli serangan bisa dibilang begitu, walaupun City di babak pertama nggak terlalu mendominasi, justru Newcastle yang selalu mendominasi dan selalu membahayakan Manchester City. Jadi City kemarin sempat unggul duluan lewat gol Ilkay Gundogan di menit ke-5 dan akhirnya Miguel Almiron juga bisa membalas ya di menit ke-28 ini. Dari segi permainan sih sebenarnya City agak kesulitan di babak pertama, banget di babak pertama karena memang Newcastle ini sangat mendominasi, dan pemain depannya Miguel Almiron, Callum Wilson sama Saint-Maximin udah ini pemain bahaya banget sih. Pergerakannya cepat, skill individualnya Saint-Maximin apalagi sangat merepotkan Kyle Walker dan juga Rodri. Ini pemain kayak
kenapa ya gak ada yang minat gitu loh. Sumpah ini hyper carry-nya si Newcastle nih pak, si Saint Maximin kalau menurut aku ya, karena memang bener-bener pergerakan dari Maximin ini kayak sulit banget ditebak, dan pemain ini cepat banget gitu loh. Sampai kalau Walker pun beberapa kali dilewati, nggak tahu ya kenapa, mungkin yang aku lihat sih seperti itu, karena pergerakan si Saint Maximin ini cukup merepotkan lah untuk barisan pertahanan Manchester City waktu itu. Dan waktu itu aku lihat masih 1-1 kan, dan akhirnya 2-1 Newcastle unggul lewat Callum Wilson di menit 39, dan akhirnya di babak kedua Manchester City permainannya mulai bangkit nggak kayak di babak pertama. Justru Manchester City di babak kedua itu lebih mendominasi, dan terbukti ya, walaupun babak kedua itu Newcastle berhasil unggul lagi ya 3-1 lah. Golnya Kieran Trippier ini golnya keren banget sih, dengan bebasnya asli ya, di pojok pak. Itu nggak semua kiper kayak, ya nggak tahu ya, mungkin semua kiper itu nggak bakal bisa nepis tendangan itu ya. Jadi Kieran Trippier lewat tendangan bebasnya di menit 54 bisa ngegolin, dan dibalas langsung sama Haaland sama Bernardo Silva di menit 61 dan 64. Wah, ini match yang super seru menurut aku di seluruh musim ini ya, masih di musim ini ya. Nggak tahu sih bakal ada match seru lagi atau enggak. Maksudku sih aku nggak apa ya, nggak kayak kaget aja gitu loh, kaget ternyata Newcastle juga bisa merepotkan tim gede gitu. Dan terbukti di musim kemarin tuh Arsenal juga kerepotan sih melawan Newcastle, kayaknya kalah juga sih waktu itu. Dan ini ya, kayak mungkin ini sebuah progres buat Newcastle, ini progres luar biasa, bahwa memang mereka adalah klub elit, klub kaya di Premier League, klub baru kaya di Premier League, tapi mereka bisa melakukan progresnya dengan menggunakan pemain-pemain yang seadanya gitu, nggak jor-joran terlebih dahulu, tapi melihat proses bagaimana progres, menggunakan pemain-pemain yang biasa, menggunakan pelatih yang biasa-biasa aja, tapi bisa merepotkan tim-tim besar gitu loh. Apalagi kalau besok udah menggunakan pelatih top, pemain top sudah gabung sama Newcastle sih, nggak tahu sih, Newcastle ini kayaknya bakal merepotkan sekali nantinya. Bahkan bisa menggeser dominasi Big Six di Premier League yang sampai sekarang ya ada Chelsea, Liverpool, City, MU, Arsenal sama Spurs. Ya, ini match keren banget sih. Ini match yang paling keren sejauh ini di musim ini yang pernah aku lihat, jadi seperti itu. Oke, dan yang terakhir ada Barcelona kemarin Barcelona tadi pagi berhasil menang dengan skor 4-1 ya. 4-1. Jujur aku nggak ngelihat pertandingan ini, dan walaupun aku sebenarnya nggak ngelihat matchnya ini ya, aku cuma melihat di highlight doang. Dan jadi Barcelona menang 4-1 lawan Real Sociedad di kandangnya Real Sociedad, dan baru menit pertama Lewandowski bisa membobol Real Sociedad ya. Kemudian ada Alexander Isak di menit ke-6 berhasil menyamakan kedudukan, dan kemudian di menit ke-66 ada Ousmane Dembélé yang berhasil mencetak gol juga, dan di menit 68 Lewandowski lagi, dan 79 Ansu Fati bisa mencetak gol juga. Dan menurut aku sih kayak di awal-awal kayak Ferran Torres, terus menurut aku sih Ferran Torres kayak kurang banget sih, kurang, dan makanya diganti kan pas waktu Ansu Fati ini masuk ya. Jadi permainan Barcelona justru lebih baik sih, dan kelihatan beda banget ketika Ansu Fati ini masuk. Dan ini menjadi kemenangan pertama Barcelona di musim ini, walaupun masih 2 match, dan ini lawannya nggak gampang loh. Ini Sociedad kemarin juga ya nggak buru-buru amat sih. Sociedad kemarin di peringkat 6, dan ya termasuk klub gede lah di Spanyol ya, dan apalagi mainnya di kandangnya Sociedad. Dan menurut aku sih ya ini kemenangan yang
yang cukup bagus dibuat Barcelona dan meningkatkan kepercayaan diri pemain, karena kemarin kan lawan Rayo Vallecano aja bisa imbang, nggak bisa nyetak gol gitu, padahal di kandang sendiri. Aduh, kayak parah banget gitu kan. Dan ini main di kandang lawannya pun juga Sociedad, bisa nyetak 4 gol, dan ini keren banget sih. Dan selamat sih untuk kemenangan pertamanya buat Barcelona. Oke, mungkin videonya untuk kali ini seperti ini dulu ya, walaupun pembahasannya kayak random banget kadang ya, kayak nggak jelas gitu ya, karena kan juga aku nggak terlalu paham mengenai strategi sepak bola, jadinya ya aku mengobservasi dan aku menjelaskan sesuai dengan apa yang aku lihat di pertandingan itu. Dan ya, jadi ya aku harap sih kalian bisa memahami itulah. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Dan oke, see you di next video, dan doain semoga aku bisa bikin video konsisten. Oke, see you di next video and bye bye.